Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Ramadhani. Saya merupakan salah satu dosen di program studi S1 Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menunjukkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Gizi Kuliner, yang merupakan salah satu mata kuliah wajib yang saya sampaikan dengan metode Student Center Learning. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya di bidang pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi terkait mata kuliah ini. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, di mana 2 SKS teori dan 1 SKS praktik, dan diambil oleh mahasiswa yang telah sampai pada semester 2 di program studi gizi. Adapun bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Gizi Kuliner ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengolah makanan yang tidak hanya enak, tapi juga menggunakan prinsip-prinsip dan syarat gizi. Pada mata kuliah ini, kita akan membahas tentang pemilihan bahan makanan, pemotongan, pengolahan, hingga penyajiannya, dan ada beberapa capaian yang harus dikuasai oleh mahasiswa saat menempuh mata kuliah ini, seperti evaluasi pencapaian kompetensi mahasiswa yang akan dilakukan dengan beberapa cara dalam bentuk asesmen baik yang bersifat tes maupun non-tes. Misalnya, tes tertulis dalam berbagai bentuk, seperti esai atau objektif, dan penilaian melalui pengamatan dari unjuk kerja. Pembelajaran mata kuliah Gizi Kuliner ini dilaksanakan selama kurang lebih 16 pertemuan, di mana 14 pertemuan tatap muka, 1 UTS, dan 1 UAS. Adapun total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Gizi Kuliner. Berikut dapat disaksikan bersama cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita mulai di materi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas terkait gizi kuliner ya. Temanya adalah makanan Nusantara, Oriental, dan Kontinental. Sebelumnya minggu lalu kita itu ngebahas tentang apa? Garnish, terus kondimen. Masih ingat nggak garnish apa? Makan hiasan. Hiasan. Bahan makanan apa hiasan? Bahan. Bahan makanan yang dibentuk jadi cantik ya untuk menghias sebuah makanan, masakan. Tujuannya apa sih sebenarnya garnish tuh? Nah, untuk outline kegiatan kita hari ini, kita akan membahas terkait apa sih makanan Nusantara, Oriental, dan Kontinental, bagaimana ciri-cirinya, terus kemudian berbagai macam jenis olahan dari masakan Nusantara, Oriental, dan Kontinental. Nah setelah dapat teori ini, minggu depan kita langsung praktikum. Jadi nanti teman-teman silahkan memberikan resep masakan apa yang akan dimasak untuk minggu depan, kemudian kita akan cek dan itu yang akan kalian masak gitu ya. Nih, kalau kita ngomongin masakan Nusantara, apa sih yang identik dengan kata Nusantara itu? Tradisional. Terus apalagi makanan khas ya. Karena kita lihat sendiri Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya, itu jenis masakannya banyak banget ya. Nah, setiap daerah itu pasti punya ciri masakannya ya. Mas Aji dari mana Mas Aji? Dari Subang. Dari Subang. Apa makanan khas dari Subang? Kalau buah tuh nanas sih. Buah nanas. Kalau makanan khas? Tape. Apa bedanya tape dari Subang sama tape dari Palembang gitu? Misalnya Mbak Denta kan dari Palembang ya. Apa bedanya? Tape apa nih? Tape ketan apa tape peyem? Kalau dari Subang tape peyem. Tape peyem. Tahu nggak? Tahu peyem? Peyem apa tape peyem? Dari singkong. Dari singkong.
Belum pernah ya, belum pernah cobain. Nanti kalau pas pulang kampung dibawain. Kalau makanan khas dari Mbak Denta apa? Saya dari Palembang itu pempek biasanya. Pempek, ya. Dan ternyata masakan pempek itu juga gampang-gampang susah ya, karena kalau terlalu banyak diaduk nanti dia teksturnya jadi keras. Ya, Mbak Nindi dari mana? Apa makanan khasnya selain dari pempek? Teguan itu satu jenis. Mie celor ya ada. Nah, oke. Ya, jadi intinya kalau masakan Nusantara itu adalah dia ciri khasnya berbumbu. Nah, ada bumbu-bumbu yang dipakai memang harus ada di masakan itu. Kalau nggak ada jadi nggak enak, kayak gitu ya. Terus kemudian di sini sebenarnya kuliner dari Indonesia ini terbentuk antara persilangan dari berbagai macam budaya. Kita ingat dulu kita dijajah dari bangsa Eropa, terus Jepang, dan itu nggak cuma sebentar. Terus ada di situ juga ada perdagangan dari bangsa Arab, India dan lain sebagainya. Membentuklah sebuah masakan-masakan baru, ya, masakan Nusantara. Nah, tadi ciri khasnya di sini tergantung dari daerah khasnya masing-masing. Kalau kita ngomongin daerah Sumatera, ciri khas makanan Sumatera itu apa? Pedas, asin ya, bersantan. Terus kemudian kalau kita geser, kita ke Jawa, apa ciri khasnya? Manis. Ya, mungkin teman-teman yang dari luar Jawa begitu masuk ke Jawa agak kaget ya, kok makanannya manis semua gitu ya. Nah, terus kemudian sebenarnya juga kalau untuk makanan Nusantara tergantung dari ketersediaan bahan dari di daerah tersebut kayak gitu. Nah, terus kemudian ada juga sebenarnya makanannya sama, cuman penamaannya berbeda. Ya, kayak misalnya di onde-onde. Onde-onde kalau bayangan kalian tuh sesuatu yang warnanya coklat, dipenuhi biji-bijian terus kemudian digoreng gitu ya. Nah, di daerah Medan itu kalau namanya klepon, onde-onde itu klepon yang kalian tahu. Nah, itu namanya onde-onde. Dia warnanya hijau terus ada kelapanya, itu namanya onde-onde kalau di Medan. Jadi ketika ngomong onde-onde ya, itu udah beda tuh penamaannya. Tapi namanya mirip cuman beda. Kalau kayak di Jawa itu ada misro. Ya, ada misro di Jawa Barat juga ada kan namanya misro. Kalau di sini namanya cemplon. Jadi dari singkong isinya gula. Misro kan amis di jero, amis itu gula. Jero di dalam, jadi ada gula di dalam. Nah, kalau di sini namanya cemplon. Tuh. Ini ya tadi makanan khas dari Sumatera kita bisa lihat ini penuh dengan bumbu. Kita pakai cabai, rempah-rempahnya juga banyak banget ya. Terus kemudian kalau dari Palembang itu khasnya pakai cuko, menjadi asam ya. Kalau misalnya yang dari Sumatera Barat ya, itu Sumatera Utara biasanya dia pakai santan, contohnya kayak rendang, terus gulai, kare dan lain sebagainya. Nah, ini makanan khas dari Pulau Jawa ya. Jakarta tuh juga masuk Pulau Jawa ya. Ya, Jakarta. Nah, di sini ciri khasnya itu biasanya dominannya ke gurih. Nah, ini tergantung juga dari bumbu dasar yang kita udah bahas ya minggu sebelumnya ya, tentang terkait bumbu dasar. Ada bumbu dasar apa aja kemarin? Putih, merah, kuning. Nah, ya. Nah, sebenarnya kalau udah tahu bumbu dasar itu kita masak jadi cepet ya. Ya, kalau misalnya di sini contohnya masakan khas di Jakarta itu adalah soto Betawi. Nah, itu bisa pakai bumbu dasar putih ya. Nanti kita tinggal tambahin kaldunya dari kaldu sapi. Terus kemudian makanan khas dari Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu cirinya tadi sedikit rempah juga, terus dia punya rasa manis ya. Dia dominan menggunakan bawang merah dan bawang putih. Jogja juga manis ya biasanya ya. Nah, kalau Jawa Timur itu asin pedas. Nah, ciri khasnya biasanya kalau untuk di makanan Jawa Timur itu dia menggunakan petis atau terasi. Nah, petisnya Jawa Timur tuh beda banget sama petis yang ada di sini. Kayak gitu. Jadi kalau mau dapet cita rasa yang khas dari Jawa Timur ya, kalau bisa ngambil petisnya dari Jawa Timur. Terus kemudian kalau Jawa Barat, nah nih Jawa Barat yang dari Jawa Barat ya, biasanya makanannya ciri khasnya adalah dia dilapis sama daun pisang. Nah, daun pisangnya itu membuat aroma dari si masakan tadi menjadi lebih harum ya. Terus kemudian orang Sunda itu atau orang Jawa Barat itu biasanya suka banget mengkonsumsi makanan lalapan ya.
yang mentah, baik itu mentah ataupun direbus dulu kayak gitu. Terus dicocol sambal. Nah, ini makanan khas Bali ya. Bali ini menggunakan bumbu rempah, terus cita rasanya pedas ya. Terus kalau dari Kalimantan ini gurih dan asam. Nah, ini ada yang tahu? Ini ulat sagu ya. Ini makanan khas dari Papua, dari Sulawesi ya, teman-teman yang dari daerah timur sana biasanya mengkonsumsi ini. Ya sama aja kalau mereka melihat dari orang Gunung Kidul makan belalang. Nah, sama ekspresinya kayak kalian. Kok dimakan gitu ya. Nah, terus ada juga yang pakai sagu, makanan khasnya, makanan pokoknya itu dari sagu ya. Nah, kalau untuk klasifikasi makanan pokok sebenarnya ini ada, makanan Nusantara itu ada makanan pokok, sayur mayur, dan pelengkap atau kondimen ya, mirip-mirip lah kayak isi piringku ya. Jadi sekali makan itu harus ada nasinya, kemudian ada lauk hewaninya, terus kemudian ada sayurnya, terus ada buah-buahan cuman ditambahin dengan kondimen ya. Biasanya kalau teman-teman yang dari Sumatera awal-awal ke Jogja pasti yang bekalnya itu adalah sambal. Ya enggak? Bahkan karena sambalnya di sini juga manis rasanya. Nah, ini ya contoh masakan khas Nusantara ya, kita lihat ini penuh dengan bumbu dan dia punya cita rasa yang biasanya pedas ya. Ada mie Aceh, terus kemudian ada makanan khas Medan, ini lontong Medan. Kalau dari gambarnya kan ini kayak bener-bener penuh rempah, terus berminyak dan bersantan ya. Terus ada rendang, ada kue gandus, ada dari khas Bengkulu ini pendap. Pendap itu dari ikan. Nah, itu ikan yang dimasak, kalau kita orang Jawa bilangnya pepes. Nah, ini dia ditutup sama daun. Nah, terus kemudian dimakan. Nah, ini makanan khas Lampung ya, seruit ya. Sebenarnya seruit itu adalah sambal ikan yang diseruit ya, dicampur. Ya, namanya jadi seruit gitu ya. Terus kemudian khas Jawa Timur ini contohnya ada rujak cingur, ya ini ada nasi liwet. Nasi liwet juga ada dua ya, Dek. Nasi liwet khas Solo, ada juga yang dari Jawa Barat. Bedanya kalau yang dari Jawa Tengah ini kita pakai santan, kalau yang Jawa Barat itu tidak pakai santan. Nah, itu juga dibedakan dari kondimennya. Ya, ini makanan khas di Jogja ya, gudeg. Udah ada yang pernah nyobain gudeg? Doyan? Ada yang doyan, ada yang enggak gitu, karena rasanya manis. Nah, kenapa bisa sampai coklat gini? Biasanya dalam proses perebusannya dia menggunakan daun jati atau daun jambu. Jadi warnanya jadi coklat. Nah, ini makanan khas Jawa Barat tadi ya, ada nasi timbel dan lain sebagainya. Ada kalau makanan khas Jakarta nih contohnya ada soto Betawi ya. Kalimantan Barat ini apa? Ada dari apa coba? Masa nggak tahu? Kalian sering makan kok. Oke, coipan. Ini dari Kalimantan Barat masa nggak tahu deh? Oh, tengah bukan barat, salah berarti ya. Oke, nah karena kan di sana kan banyak banyak yang orang dari Cina gitu ya. Jadi produk makanannya mirip-mirip kayak gitu. Kalau ini nasi bakepor dari Kalimantan Timur. Nah, ini ada soto Banjar dari Kalimantan Selatan, ada dari Kalimantan Utara, ada sate tudai. Sate tudai itu dari kerang, ya. Terus ada makanan khas Bali ya, sate. Terus nih makanan khas Lombok, Mas Firzi dari Lombok. Apa makanan khasnya? Ya, sing kangkung. Sama ayam, biasanya dia disajikan dengan ayam taliwang, gitu. Nah, di Jogja juga ada ayam taliwang, tapi rasanya juga beda ya. Manis. Nah, ini makanan khas dari Sulawesi Selatan, sop kondro. Terus ada sop kaledo juga. Ada ini makanan khas dari Sulawesi Utara. Pernah makan ini? Klaper tart. Nah, klaper tart itu sebenarnya dulu dari orang Belanda yang melihat kok banyak kelapa di sana, terus kemudian dimanfaatkanlah dijadikan sebuah kue. Nah, kuenya itu dianggaplah menjadi makanan khas dari Manado. Terus makanan khas Papua tadi ya, ada dari ikan kuah kuning sama papeda. Kalian udah pernah makan papeda? Makannya cilung ya?
aci digulung. Ya, tapi dia dari sagu. Nah, tadi makanan Nusantara, sekarang kita berpindah ke makanan kontinental. Nah, kalau makanan kontinental ini sebenarnya dia mulai berkembang di negara-negara Eropa ya, terus kemudian mulai bergeser lagi ke Amerika. Nah, bedanya kalau untuk makanan kontinental dengan masakan Nusantara adalah makanan kontinental lebih sering menggunakan saus. Saus, kemudian banyak menggunakan herbs ya, rempah-rempah, jadi kayak bay leaf, terus kayak oregano, thyme dan lain sebagainya. Jadi kalian kalau mau masak masakan kontinental itu harus kenceng di bagian sausnya tadi. Nah, di sini struktur masakannya ada cold appetizer, terus kemudian ada soup, ada hot appetizer, ada main course, nah kemudian ada sweet dish dan ada dessert. Jadi pernah ya kita table manner ya tempo hari ya. Nah, itu makanannya benar-benar diatur dari makanan pembuka dulu sampai ke makanan penutup. Nah, di sini biasanya hidangan makanan kontinental itu lebih banyak mengandung protein dibanding karbohidrat. Nah, karbohidratnya itu biasanya kentang kayak gitu yang dia manfaatkan. Nah, ini kan bedanya tadi beda banget ya sama masakan Nusantara ya. Nah, ini dia banyak menggunakan susu ya untuk sama butter dan juga wine. Jadi teman-teman kalau mau makan makanan kontinental itu dipastikan dulu kehalalannya karena keseringan mereka akan menggunakan wine untuk memberikan cita rasa dari si produknya ini. Nah, ini juga ada garnisnya kan? Sama penggunaan garnisnya juga ada, tapi dikit banget. Ya, beda kalau ketika kalian masak nasi kuning, banyak banget garnisnya kan? Nah, kalau untuk kontinental ini biasanya garnisnya benar-benar cuma mempercantik dan cuma sedikit. Ya, contohnya ada parsley ya. Terus kemudian di sini identik dengan penggunaan saus. Nah, penggunaan bumbunya tadi ya, ada pakai basil, bay leaf, terus kemudian oregano ya, yang sudah kita pelajari di mata kuliah ilmu bahan makanan ya. Mereka bentuknya mirip-mirip Bu, cuman baunya berbeda. Nah, pembagian waktunya kalau teman-teman di masakan kontinental ini ada breakfast. Breakfast itu sekitar jam 6 sampai jam 9. Kemudian ada brunch ya. Brunch itu biasanya jam 10 ya. Ini biasanya cuma ngopi doang. Kalau brunchnya nasi padang itu bukan brunch berarti ya, beda. Kalau lunch itu jam 12 sampai jam 15. Terus mereka biasanya juga ada afternoon tea ya buat sekedar ngobrol, terus itu hanya minum teh, minum kopi dengan kudapan ya. Terus kemudian ada dinner itu sekitar jam 7 malam sampai jam 9 malam. Ada juga namanya supper ini selingan malam. Biasanya kalau disambi nonton bola dan lain sebagainya. Nah, ini contoh masakan kontinental ya. Kalau kita lihat benar-benar dia makanannya simple, terlihat simple tapi itu penuh dengan rasa karena dia banyak sausnya tadi ya. Di sini ada namanya susah ya. Olibolen ya. Kalau kita mah odading. Kue cubit, tau ya, kue cubit ya. Nah, kayak gitu. Nih, garlic chicken with rice ya. Ini cuman garlic, cuman chicken kita bisa pakai bagian dada atau bagian paha. Terus kita hanya bumbuin garam sama lada ya. Terus kemudian kita grill sebentar sama makan sama nasi. Terus kalau rasanya ini dilihat ya. Ini full of bumbu juga ya, carbonara dan ada juga steak. Nah, kita masuk ke masakan oriental. Contoh masakan oriental yang pernah kalian makan apa? Dimsum, apalagi? Sushi, apalagi? Wonton, ramen. Apalagi? Makanan khas Korea, kan kalian suka nonton drakor tuh. Kemudian ramen. Kimbap mirip sama sushi. Ada onigiri, ada ramen, ada beda lagi. Tteokbokki tahu? Nah, itu ya. Di sini makanan oriental yang dimaksud itu adalah makanan dari Asia ya, baik Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, kemudian Asia Tengah ya, itu adalah makanan oriental. Dan sebenarnya ketika kalian dimanapun pergi pasti nemuin yang namanya restoran Chinese food.
Kayak kalian kemanapun di Indonesia ketemu tukang bakso Wonogiri, iya nggak? Sama warung Padang. Ya, kalau di masakan Oriental nih banyak banget ditemui di di daerah-daerah hampir di seluruh penjuru. Karena yang aman ya, makanan Chinese food. Nah, di sini biasanya tiap negara ini dia punya beda-beda karena ada pengaruh sejarahnya dari masing-masing. Kalian pernah ngelihat di Instagram atau di TikTok ada di daerah Thailand ya, atau di daerah Vietnam, saya lupa, itu masak di kuali besar, katanya kualinya udah bertahun-tahun, kuahnya. Pernah nggak? Pernah dengar nggak? Nah, itu kan tergantung dari sejarahnya masing-masing. Ada yang kalau masak kayak pernah makan kimchi. Nah, itu kan hasil fermentasi ya. Itu kan biasanya dia pakai kendi-kendi kimchi yang dari sayuran ya Korea. Sayur putih benar. Nah, ini contoh makanan oriental dari Asia Timur, itu ada Jepang, Cina ya. Ciri khasnya ini adalah dia menggunakan minyak dan saus. Nah, biasanya makanan-makanan oriental ini jauh lebih sehat. Kenapa? Karena minim digoreng ya. Bahkan teman-teman yang di Jepang itu makan makanan dari yang mentah ya. Pernah makan somtang nggak? Itu nggak doyan, ada yang nggak tertarik ya. Karena itu makanannya benar-benar fresh ya. Itu enak gak sih rasanya? Ya tergantung, balik lagi. Terus di sini makanan Asia Tenggara ya, ada dari Malaysia, Singapura, mirip-mirip kayak laksa kita punya di Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan di Malaysia dan Singapura juga ada yang namanya laksa. Mirip-mirip antara Asia itu. Nah, kalau di daerah Asia Selatan ya, kayak Sri Lanka, Pakistan, India, ini itu ada pengaruh dari negara Arab ya dan Persia. Jadi biasanya bumbunya itu tajam. Ya, dia menggunakan rata-rata rempah-rempahnya itu adalah kalau nggak cengkeh, pala, terus sama kayu manis untuk meningkatkan aroma. Nah, ini tadi yang saya bilang kalau makanan Oriental itu biasanya dia lebih sehat. Ya, lebih sehat. Kenapa lebih sehat? Karena tadi minim banget digoreng ya. Kalau kita kan suka banget yang digoreng gitu ya. Nah, mereka sukanya yang direbus-rebus. Nah, kalau ini contoh makanan yang cuisine-nya ya. Mirip sama Indonesia ya sebenarnya. Ini Korean cuisine ya. Ada berbagai, semuanya ada di meja. Jadi tinggal dikonsumsi. Ini Japan cuisine, terus kemudian ini ada Chinese ya. Chinese yang mejanya bisa diputer-puter. Ya. Semuanya ada di meja. Beda sama kalau tadi kontinental, satu selesai diambil terus diganti. Nah, kalau ini udah ditaruh di meja. Intinya di situ ada unsur kekeluargaan. Artinya momen makan bersama itu adalah momen untuk kita kumpul bareng keluarga, buat saling sharing cerita dan lain sebagainya. Nah, Indonesian cuisine ya di sini ya, biasanya ada semuanya lengkap ada di situ. Bahkan sampai minum-minumnya juga. Ini Malaysian, mirip ya dengan Indonesia. Indian ya, Indian rata-rata nggak pakai nasi tapi dia pakai ini, prata mungkin ya. Oke, ya. Ya itu mungkin terkait masakan Nusantara, Oriental dan kontinental ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bisa nggak sih kalau misalnya makanan Nusantara, masakan Oriental, kontinental tuh di mix dengan Nusantara? Bisa. Contohnya? Mas Ibra, onigiri diapain? Oke. Terus nanti dalamnya bisa diolah lagi ya, bisa disesuaikan dengan lidah Indonesia. Oke, mungkin kita bisa diskusi ya, dibagi menjadi 2 kelompok ya. Nanti kalian akan coba diskusikan kira-kira masakan tradisional apa yang bisa diolah supaya orang tuh tertarik makannya. Kayak gitu ya. Mungkin bisa dibagi ya. Langsung diskusi aja kali ya. Yuk. Silakan. Diganti nggak sih? Bukan makan pakai nasi ya?
regional dari Indonesia, misalnya seblak yang paling digemari sekarang. Itu kan dari Bandung itu banyak banget penggemarnya, apalagi di kalangan remaja gitu kan. Ikan tongkol itu menjadi yang dimasak itu menjadi agak pedas sesuai cita rasa Indonesia. Jadi kemangi, pakai lem kemangi Iya, ya. tambahkan kemangi biar harum. Oke, terima kasih. Dicombine dengan masakan oriental atau masakan oriental bisa dicombine dengan masakan Nusantara. Intinya gimana sih kreasi-kreasi kita. Nah, sebelum itu kalian juga harus riset pasar dulu. Kira-kira apa yang lagi digemari, kayak tadi di sini wonton lagi banyak banget digemari, terus kemudian seblak juga lagi digemari, bisa di mix. Yang kelompok ini tadi onigiri ya. Kita lihat sekarang beberapa waktu banyak mahasiswa yang suka banget beli onigiri ya. Onigiri, nah itu bisa juga di mix dengan makanan Nusantara. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk kegiatan hari ini ya. Sampai ketemu di minggu depan. Sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.